Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan terkait dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Donaniwandi, saya berada di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 di kelas 1131 BGP Riau dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Desi Juliana Tampu Bolon. Baik, langsung saja, jadi di aksi nyata modul 1.3 ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasi dari rencana perubahan yang telah saya buat di demonstrasi kontekstual di modul ini, yaitu tentang prakarsa perubahan yang dituangkan melalui tahapan bagja yang akan saya lakukan di sekolah. Nah, kalimat prakarsa perubahan yang kemudian saya simpulkan dan saya revisi adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, implementasi ini yang saya cobakan yaitu ada dua. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan teknologi yang relevan dalam pembelajaran, kemudian menggunakan platform Canva dan Padlet dalam pembelajaran. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu maksimalkan penggunaan teknologi. Jadi dalam pembelajaran di kelas, saya mencoba menggunakan teknologi pembelajaran yang relevan, yaitu sarana yang tersedia di sekolah seperti proyektor, speaker, dan alat bantu lainnya. Eh, Penggunaan teknologi ini dipercaya mampu membantu proses pembelajaran menjadi lebih efisien, menarik, menyenangkan, dan bermakna. Nah, penggunaan proyektor ini saya gunakan dalam proses pembelajaran dan alhamdulillah bisa membantu memperlancar proses pembelajaran. Kemudian penggunaan platform Canva dan Padlet. Memang banyak sekali platform media pembelajaran yang bisa kita gunakan pada saat ini. Ya, tentu saja kita juga harus memilah-milah mana yang kira-kira memang relevan dan kemudian mudah digunakan serta sesuai dengan kondisi karakter peserta didik kita. Nah, di sini saya memilih Canva. Kenapa? Karena memang Canva ini merupakan platform yang didukung oleh pemerintah. Kita tahu sendiri dengan menggunakan akun Belajar ID kita bisa mendapatkan Canva for Education dengan berbagai fitur lengkapnya. Sehingga saya menggunakan Canva tidak hanya sebagai wadah pembuatan materi saya yang untuk saya sampaikan ke peserta didik, tapi juga saya membuat lembar kerja peserta didik di sana dan saya menggunakannya sebagai wadah peserta didik untuk membuat proyeknya. Jadi mereka juga membuat proyek dengan Canva dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas seperti itu. Dan Padlet saya gunakan sebagai media brainstorming dan berdiskusi sehingga diskusinya bisa menjadi interaktif dan lebih tercatat. Jadi ketika mereka menyampaikan pendapat, pendapatnya itu sudah tersimpan dan mereka bisa terbantu dan juga mudah mengingat apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Nah, dalam pelaksanaan aksi nyata ini saya juga melakukan refleksi. Yang pertama adalah ternyata penggunaan teknologi yang tepat guna itu mampu membantu kita dalam proses pembelajaran dan juga membuat pembelajaran yang menjadi lebih menarik. Ini terbukti dari komentar-komentar peserta didik setelah itu, bagaimana mereka menyukai pembelajaran yang eh, diintegrasikan dengan penggunaan teknologi yang relevan. Kemudian penggunaan teknologi tentu saja perlu memperhatikan kendala yang mungkin terjadi seperti mati listrik, sehingga diperlukan plan B. Nah, plan B-nya ini misalnya kita menyiapkan print out materinya atau kita kemudian menyiapkan media pembelajaran lain sehingga ketika terjadi kendala kita sudah punya plan B untuk mengatasi kendala tersebut. Dan yang ketiga adalah diperlukan persiapan yang matang dalam pembelajaran berbasis teknologi karena banyak hal yang perlu kita siapkan sehingga tidak menyita waktu kita ketika kita menyiapkannya pada saat itu juga. Nah, itu tadi implementasi dari aksi nyata di modul 1.3 yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, paling tidak untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.